Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak tanaman beringin kimeng dengan cara stek batang sungkup untuk dijadikan tanaman hias seperti bonsai ataupun tanaman hias yang ditanam di dalam pot. Bagaimana caranya untuk menanam tanaman beringin kimeng dengan cara stek batang kemudian disungkup? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat pecinta tani Nusantara, ini adalah beringin kimeng, dimana untuk beringin kimeng ini bagian batangnya ada totol-totol warna putih, kemudian daunnya juga tipis dan kecil. Bentuk daunnya berbentuk oval. Untuk menanam tanaman beringin kimeng sangat mudah, yaitu kita bisa menanamnya dengan cara stek batang. Kita ambil untuk batang beringin kimeng ini batang yang kecoklatan dan batang yang sudah tua. Kita potong dengan menggunakan gunting. Seperti ini, yang itu beringin kimeng sudah kita potong. Pecinta tani Nusantara, langkah selanjutnya adalah kita siapkan media tanam. Untuk media tanam terdiri dari sekam dan tanah. Kemudian selanjutnya kita aduk agar tercampur merata. Perlu diketahui, untuk sekam adalah sekam yang lapuk dan hampir menjadi tanah. Kemudian setelah sekam dan media tanam lainnya tanahnya sudah tercampur merata, langkah selanjutnya adalah kita siapkan gelas plastik. Gelas plastik ini untuk bagian bawahnya kita lubangi, tujuannya adalah untuk drainase air. Kemudian setelah sudah kita lubangi, langkah selanjutnya adalah kita masukkan media tanam ke dalam gelas plastik. Kemudian kita padatkan untuk media tanamnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siram dengan air agar media tanam ini seluruhnya basah. Kemudian setelah media tanam sudah basah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan penanaman. Pecinta tani Nusantara, setelah kita sudah memotong batang beringin kimeng, langkah selanjutnya adalah kita siapkan untuk menanamnya. Tapi sebelum beringin kimeng ini ditanam, kita buang daunnya, kita sisakan sedikit daun saja. Kita potong dengan menggunakan gunting. Kemudian untuk bagian ujung batang beringin kimeng ini kita runcingkan. Kita runcingkan seperti ini. Kemudian kita olesi getah bawang merah. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar pada beringin kimeng ini. Kita olesi dengan getah bawang merah. Halo. Ya. Halo guys. Halo guys. Setelah kita sudah olesi, kita biarkan kurang lebih selama 10-15 menit. Kemudian sambil menunggu getah bawang merah ini merembes, kita siapkan media tanam. Untuk media tanam ini terdiri dari sekam dan tanah. Untuk perbandingannya adalah 1:1, jadi tanpa ada media lain, yaitu cukup sekam dan tanah saja. Kemudian untuk aqua gelas ini, untuk bagian bawahnya kita kasih lubang. Kita masukkan untuk media tanamnya ke dalam gelas plastik. Ingat, untuk media tanam kita basahi ya. Kita guyur atau kita celupkan dengan air juga bisa. Kita siram agar media tanam ini semuanya basah, agar merembes ke bawah. Atau untuk mempermudah bisa kita celupkan ke dalam ember yang sudah berisi air. Kemudian setelah sudah 15 menit
berlalu, selanjutnya untuk batang beringin kimeng yang sudah diolesi dengan getah bawang merah kita tanam seperti ini. Kemudian kita padatkan ya. Kemudian kita padatkan dan kita tutup dengan menggunakan plastik. Ingat, untuk plastik adalah plastik yang tidak bolong atau plastik yang bersih dan higienis. Jangan plastik bekas bungkus gorengan. Kemudian kita ikat dengan menggunakan gelang karet. Dan ini setelah sudah disungkup, kita taruh di tempat yang teduh, di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dan kita tunggu sampai 30 hari sampai nanti beringin kimeng ini keluar akar dan kita pindahkan pada media yang lebih besar lagi. Akan memindahkan beringin kimeng yang sebelumnya adalah sudah disetek, yaitu dengan cara sungkup, dan sekarang sudah 30 hari dan akan saya pindahkan pada media yang lebih besar lagi, yaitu media polybag, dimana sebelumnya yaitu dengan menggunakan media gelas plastik kemudian disungkup, dan sekarang setelah sudah 30 hari sudah keluar akar. Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, karena sudah keluar banyak sekali, dan sekarang akan saya pindahkan semuanya. Kita buka saja untuk beringin kimengnya. Sungkupnya kita buka dan masih seger, untuk daunnya juga masih hijau dan sudah keluar tunas baru lagi. Kemudian untuk akarnya juga sudah keluar banyak, ini bisa dilihat. Ini ada beberapa beringin kimeng yang sudah saya setek sungkup. Ini juga sudah keluar akar, kita buka, bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara. Ini juga daunnya masih seger, kemudian sudah keluar tunas baru. Ini sudah keluar tunas baru, kemudian akarnya juga sudah kelihatan. Jadi perlu diketahui bahwa beringin-beringin ini saya stek dengan cara sungkup, dimana sebelumnya sudah 30 hari sudah saya biarkan, kemudian kita taruh di tempat yang teduh, tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini sahabat pecinta tani Nusantara, untuk akarnya sudah keluar, ini keluar dari gelas plastik. Kemudian untuk beringin kimengnya seperti ini. Ciri-cirinya untuk bagian batangnya agak totol-totol warna putih. Ini yang mencirikan beringin kimeng, dan ini bisa dijadikan tanaman hias baik di halaman rumah maupun halaman kantor, dan bisa dijadikan sebagai media bonsai. Kemudian setelah kita sudah membuka sungkup satu persatu, semuanya kita buka, kita akan menanamnya, yaitu kita harus menyiapkan media tanam. Media tanam kita siapkan. Ini akarnya juga sudah banyak, sudah panjang. Ini akarnya panjang. Semuanya kita buka sahabat pecinta tani Nusantara. Ini juga sudah keluar banyak sekali sahabat pecinta tani Nusantara. Satu persatu kita buka. Ini daunnya baru terubus berwarna hijau muda. Kita buka semuanya untuk beringin kimeng ini. Semuanya kita buka. Ada 7 batang yang akan saya pindahkan. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian selanjutnya kita siapkan media tanam sahabat pecinta tani. Untuk media tanam
yaitu sekam dan tanah, kemudian dicampur dengan kotoran kambing yang sudah lapuk dan hampir menjadi tanah. Kalau sebelumnya untuk menyetek ini yaitu hanya menggunakan sekam dan tanah saja, tanpa campuran kotoran hewan atau kotoran kambing. Tapi setelah akan saya pindahkan, dicampur untuk media tanamnya terdiri dari sekam tanah dan kotoran hewan atau kotoran kambing. Kemudian selain media tanam, kita juga menggunakan ini, yaitu polybag. Karena kali ini akan saya pindahkan ke polybag terlebih dahulu, kemudian setelah besar nanti akan saya pindahkan pada media pot yang lebih bagus lagi. Kita masukkan media tanamnya pada polybag. Kita masukkan separuh dulu seperti ini, sahabat pecinta tani. Karena ada 7 padang, maka kita siapkan media tanamnya 7 batang. Separuh kita masukkan dulu untuk media tanamnya. Pecinta tani Nusantara, sekarang sudah kita masukkan semuanya ke dalam polybag. Ada 7 polybag, 1 2 3 4 5 6 7, karena batang beringin kimengnya ada 7. Selanjutnya yaitu kita masukkan untuk beringin kimeng ini. Caranya sangat mudah, yaitu kita balik. Sebelum kita balik, kita renyahkan dulu untuk batang untuk ininya, gelas plastiknya, agar mudah kita ambil. Caranya seperti ini, kita remas-remas, nah, kemudian kita balik ke bawah, dan ini sudah kita buka dan bisa dilihat pecinta tani, ini untuk akarnya banyak sekali ya, akarnya sudah panjang. Untuk beringin kimeng ini akarnya panjang sekali dan sudah banyak. Kemudian kita masukkan dengan cara seperti ini pada polybag, kemudian baru kita tambahkan kembali media tanamnya. Media tanam kita tambahkan kembali, dan ini bisa dijadikan media usaha, dimana untuk beringin kimeng bisa dijual dengan harga bervariasi, dan ini juga bisa dijadikan bahan media bonsai. Jika besar nanti kita bisa membuat bonsai dengan bahan dari beringin kimeng. Ini sudah kita tanam, kemudian selanjutnya juga kita tanam kembali. Ini sama, kita balik seperti ini, kemudian sambil kita remas-remas gelas plastiknya agar mudah untuk kita copot. Nah, bisa dilihat ini akarnya juga sudah keluar. Kemudian kita memasukkan pada polybag.
Kita tambahkan kembali untuk media tanamnya. Ingat, untuk media tanam ini terdiri dari sesam tanah dan kotoran hewan atau kotoran kambing atau pupuk kandang. Pada tanaman beringin kimeng ini, kemudian kita ambil satu lagi, kita remas-remas, kemudian kita masukkan banyak, kita tambahkan untuk media tanamnya. Dan ini bisa dijadikan media bonsai atau bahan bonsai untuk beringin kimeng yang nantinya lebih elegan, lebih menarik, lebih cantik, dan lebih indah. Ini akarnya juga sudah panjang ini, sahabat pecinta tani, ini sudah keluar banyak sekali. Kita masukkan, kemudian kita tambahkan media tanamnya. Dan tinggal satu lagi untuk memindahkan dari gelas plastik ke polybag. Ini akarnya sudah keluar gelas plastik. Caranya seperti ini, kita remas-remas. Bisa dilihat akarnya banyak sekali, dan bisa kita buktikan bahwa ini adalah akar dari beringin kimeng. Kita bongkar seperti ini, kita bongkar. Betul sekali ya, bisa dilihat ini sahabat pecinta tani bahwa ini adalah benar-benar dari akar. Ada akar dari beringin kimeng, akarnya serabut dan banyak sekali. Kita pindahkan ke media polybag atau media yang lebih besar lagi. Jadi akar-akar tersebut adalah benar-benar akar dari beringin kimeng yang kita setek
yaitu membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari sampai akar beringin kimeng ini keluar. Kemudian kita padatkan, sahabat pecinta tani Nusantara, agar tanaman beringin kimeng ini tetap stabil, batangnya stabil dan tidak goyang-goyang. Kita padatkan agar media tanamnya padat. Kemudian selanjutnya kita siram, kita rawat dengan cara menyiramnya yaitu secara rutin, pagi hari atau sore hari. Karena ini baru saja kita pindahkan pada media polybag, kita taruh di tempat yang teduh atau sejuk terlebih dahulu kurang lebih selama seminggu. Kemudian setelah tanaman beringin ini sudah pulih dan tidak stres, kita bisa menaruhnya di tempat yang panas atau terkena sinar matahari langsung. Jadi jangan langsung ditaruh di tempat yang panas atau terkena sinar matahari langsung, tapi kita taruh di tempat yang teduh, di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Sahabat pecinta tani Nusantara, sebelum kita menggunakan media ember ini untuk dijadikan pot, maka kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, ingat untuk media ember harus kita lubangi. Tujuannya adalah untuk drainase air. Kita lubangi di bagian pinggir di sini, bisa 1, 2, 3, 4 atau 3 juga cukup. Minimal kita lubangi, jangan kita tidak melubanginya. Nanti ketika hujan atau kita menyiram, maka air akan kumpul pada ember ini atau pada pot ini, sehingga tidak baik untuk tanaman beringin karena terlalu banyak air bisa mengakibatkan jamur pada media tanam. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita gunakan ember ini, maka harus kita kasih lubang terlebih dahulu, yaitu tujuannya adalah untuk drainase air, sehingga ketika kita menyiram atau tanaman ini kena air hujan, maka airnya bisa merembes keluar. Kemudian perlu diketahui bahwa yang akan saya pindahkan kali ini adalah tanaman beringin. Tanaman beringin yang saya tanam adalah beringin kimeng. Mengapa beringin kimeng? Karena ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Untuk pohon itu totol-totol berwarna putih, ada totol-totolnya ini ya. Kemudian untuk daunnya tipis, kemudian beringin ini juga bisa tumbuh besar, tumbuh tinggi, dan perlu diketahui bahwa beringin ini, beringin kimeng yang saya tanam, diperbanyak dengan menggunakan cara stek batang sungkup. Jadi awalnya batangnya saya potong, kemudian saya stek dan saya sungkup, kemudian setelah sudah tumbuh akar baru saya pindahkan pada media polybag. Kemudian setelah besar, polybag tersebut hancur dan pohonnya juga membesar, maka akan saya pindahkan kembali pada media yang lebih besar lagi, yaitu dengan menggunakan ember. Selanjutnya, ingat untuk media tanam, kali ini untuk media tanamnya saya tambahkan pupuk kandang. Jadi sebelumnya yaitu tidak dikasih pupuk kandang karena baru ditanam, artinya baru disetek. Kalau dikasih pupuk kandang itu kurang bagus, bisa
mengakibatkan kematian karena media tanam panas, kemudian pohon beringin ini bisa mati. Kalau sudah besar seperti ini, kita bisa menambahkan media tanam, yaitu pupuk kandang. Dalam hal ini adalah kotoran hewan atau kotoran kambing. Contohnya ini adalah pupuk kandangnya, masih butiran yang belum hancur. Kalau yang bagus atau yang baik adalah yang sudah hancur. Kalau ini belum hancur ya sahabat pecinta tani Nusantara. Selanjutnya, setelah sudah kita tambahkan media tanam pada ember, kita pindahkan untuk beringin kimeng ini. Cara memindahkannya sangat mudah dan gampang sekali, yaitu tinggal kita balik ke bawah, kemudian kita tarik polybagnya seperti ini. Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, akarnya sudah rimbun dan sudah banyak. Kemudian muncul juga akar gantung. Akar gantung bisa dijadikan bonsai. Kalau sudah besar, kita bisa menjadikan tanaman beringin ini menjadi bonsai, karena rencananya saya menanam tanaman beringin kimeng ini untuk dijadikan bonsai. Selanjutnya, setelah kita sudah bongkar, kita tanam seperti ini. Tinggal kita masukkan pada ember, kemudian kita tambahkan kembali media tanam pada bagian pinggirnya. Pada bagian pinggir-pinggir pot kita tambahkan. Jadi perlu dijelaskan kembali bahwa media tanam yang kedua setelah beringin kimeng sudah tumbuh, maka bisa ditambahkan yaitu pupuk kandang atau kotoran kambing atau kotoran hewan, kemudian sekam, kemudian tanah. Untuk perbandingannya yaitu 1:1:1. Jadi untuk perbandingannya, mohon maaf kalau sekam dan tanah itu 1:1. Kemudian untuk pupuk kompos jangan terlalu banyak ya, cukup misal 1 ember tanah dan sekam, maka pupuk kandang bisa dikasih 1/4 ember. Dirawat, jadi tidak perlu banyak-banyak untuk pupuk kandangnya. Selanjutnya kita padatkan, dan untuk tanaman beringin kimeng sudah ditanam. Selanjutnya, agar tanaman beringin kimeng ini tumbuh subur, sehat, daunnya banyak, akarnya rimbun, batangnya cepat besar, kemudian tidak terkena penyakit kutu putih, maka kita harus merawatnya sahabat pecinta tani Nusantara, yaitu dengan cara kita menyiramnya, kemudian kita kasih pupuk. Kita kasih pupuk minimal 6 bulan sekali, kita kasih pupuk NPK. Tujuannya agar menambah tanaman ini cepat tumbuh besar dan tetap sehat. Bisa diberikan dengan cara sistem kocor atau dengan cara tabur, atau kita tambahkan juga dengan pupuk kompos. Yang penting kita rawat, jangan kita abaikan, karena tanaman ini juga perlu nutrisi seperti air, kemudian pupuk. Karena tidak ditanam di liar, artinya tidak ditanam di tempat tanah yang tidak ditanam di dalam ember. Kalau kita tanam di tanah yang liar, maka kita tinggal menanamnya, kemudian kita rawat
sehari, sebulan, kemudian kita biarkan bisa hidup. Tapi karena ditanam dengan menggunakan ember, maka nutrisi atau asupan itu tergantung dari majikannya atau pemiliknya. Oleh karena itu kita jangan sampai lengah ketika musim kemarau, kita lupa untuk menyiramnya. Minimal sore hari harus kita siram. Demikian video kali ini, yaitu cara memindahkan beringin kimeng yang sebelumnya dari polybag dan dipindahkan pada media pot yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan ember. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi dan bisa bermanfaat bagi sahabat pecinta tani Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.